Seorang perampok hendak melakukan perampokan di sebuah pom bensin, tetapi tidak ada yang terjadi sesuai rencananya. Apa yang semula tampak seperti misi sederhana, malah berubah menjadi mimpi buruk ketika karyawan wanita di sana menawannya, dan bahkan mencoba melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Bagi penjahat ini pasti akan menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Ini adalah malam neraka. Kisah ini dimulai saat Melinda mengendarai mobilnya ke tempat kerja di tengah malam bersalju. Saat tiba di minimarket pom bensin tempat dia bekerja, dia melihat seorang pria sedang mengisi bensin sambil merokok. Dengan sopan namun tegas, dia meminta pria itu untuk tidak merokok di dekat pompa. Dia tidak keberatan pria itu merokok, tetapi menyarankan agar dia menjauh dari pompa bensin. Dia bahkan bercanda bahwa mereka bisa merokok bersama di truknya, meskipun pria itu menolak tawarannya. Pria itu mengatakan bahwa dia hampir selesai. Melinda tetap menekankan, memperingatkannya tentang bahaya nyata merokok di dekat bahan bakar, bahwa seluruh area bisa terbakar dalam sekejap mata. Namun, pria itu dengan sikap sombong, menjawab bahwa dia bukan orang bodoh, dan dia tidak akan memasukkan rokok ke dalam pompa bensin. Melinda menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud tidak sopan, dan pria itu tidak punya alasan untuk berbicara seperti itu dengannya. Setelah itu, dia masuk ke dalam toko di mana dia bertemu dengan rekannya, Sayla, yang sedang bertugas bersamanya. Sayla memberitahunya bahwa Dian, karyawan shift sebelumnya, telah pergi dan meninggalkan toilet dalam keadaan kotor, serta tidak mengisi ulang perlengkapan. Melinda tidak mengeluh, tetapi hanya dengan lembut mengatakan bahwa dia akan mengurusnya. Setelah itu, seorang pemuda yang berada di toko mencoba memulai percakapan dengan Melinda, tetapi dia menghindarinya dan bersikap dingin. Kemudian, Melinda masuk ke toilet pria untuk membersihkan. Lalu seorang pelanggan masuk. Dia memberitahu pria itu bahwa dia hampir selesai membersihkan, dan dia bisa menggunakannya jika mau. Pria itu sedikit malu. Dia menyarankan agar dia seharusnya menggantung tanda peringatan saat ada seseorang yang membersihkan di dalamnya. Melinda mengangguk setuju, dan diam-diam mundur, agar pria itu bisa menggunakannya. Beberapa saat kemudian, Melinda menyiapkan kopi untuk pelanggan lain, dan anehnya, dia mencelupkan jarinya ke dalam cairan panas. Setelah itu, dia pergi menyimpan uang dari kasir ke brankas toko. Saat kembali ke area utama, dia melihat Sheila sedang menari, sendirian dengan penuh sukacita. Sementara itu, sebuah mobil berhenti di luar pompa bensin. Sheila mendorong Melinda untuk ikut menari dan menggoyangkan pinggul mengikuti irama, tanpa ia sadari. Sheila sedang diam-diam merekam Melinda dengan ponselnya. Ketika menyadari hal itu, Melinda dengan marah meminta Sheila menghapus video tersebut. Sheila tertawa dan berkata bahwa banyak orang akan melihatnya. Melinda bertanya, apakah yang dia maksud adalah pelanggan yang sering datang ke toko, tetapi Sheila menjawab tidak. Dia bilang tidak ada yang tahu siapa Melinda sebenarnya. Meskipun Melinda terlihat kesal, Sheila tetap menolak menghapus video itu, menganggapnya hanya masalah kecil. Tepat pada saat itu, seorang pria tua masuk ke toko dan langsung menuju ke arah Sheila. Melinda bertanya apakah dia memerlukan bantuan, namun pria itu mengabaikannya dan sepenuhnya fokus pada Sheila. Dia mengingatkan bahwa terakhir kali mereka berbicara, dia mengeluh tentang sakit kaki karena berdiri terlalu lama. Jadi, pria itu membawakannya sepasang alas sepatu yang empuk. Dia menduga ukuran sepatunya adalah 9. Sebelum Sheila sempat berkata apa-apa, Melinda sudah mengambil alas sepatu itu, memeriksanya, dan berkomentar bahwa alas itu terlihat sangat nyaman. Dan memang benar, setelah berjam-jam berdiri bekerja, kaki pasti akan sangat lelah. Dia memberikan alas sepatu itu kepada Sheila, tetapi Sheila terlihat sangat kesal. Dia berkata kepada pria itu bahwa ia tidak memakai ukuran 9, dan tidak mau menerima apapun darinya. Dengan dingin, ia menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan alas sepatu, dan juga tidak ingin menerima perhatian apapun darinya. Melinda mencoba menengahi, mengatakan bahwa pria itu hanya bermaksud baik padanya, tetapi Sheila memotong percakapan itu dengan tegas. Pria itu, dengan raut wajah terluka, diam-diam meninggalkan toko. Melinda mengikutinya keluar, mencoba menghibur pria itu, dengan mengatakan bahwa ia sudah mencoba alas sepatu itu dan merasa sangat pas, seperti dibuat khusus untuknya, persis seperti Cinderella. Tapi pria itu tidak menanggapi, mengabaikannya, lalu pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian dalam dingin.
Sementara itu, pemuda yang pernah datang ke toko sebelumnya turun dari mobil dan menyesuaikan senjata di punggung bagian bawahnya. Ia kembali masuk ke dalam toko. Melinda menyambutnya dengan ramah dan memperkenalkan diri, bahwa namanya Melinda, ia bekerja di sana. Pemuda berpenampilan menarik itu bertanya apakah semua orang di toko ini baik hati seperti dirinya. Melinda menjawab bahwa tidak selalu begitu. Sheila bisa sedikit kasar, tapi ia memahaminya, karena banyak orang sering mengajak Sheila bicara hanya karena ia terlalu cantik. Pria itu bertanya kepada Melinda, di mana rokoknya. Ia menunjuk bahwa rokok itu ada di dekat kasir. Tepat pada saat itu, sebuah mobil lain tiba. Itu adalah petugas Liu, seorang polisi yang dikenal Melinda. Karena sering berpatroli di daerah itu, ia menyapa pria itu, dan bertanya apakah mobil patroli itu yang baru. Sementara itu, pemuda bernama Billy. Dia tampak cemas sambil pura-pura melihat barang dagangan, sekaligus mengawasi setiap orang di toko. Petugas Liu memberitahu Melinda bahwa memang itu mobil patroli baru, dan malam ini adalah giliran kerja pertamanya berpatroli. Melinda bertanya apakah ia khawatir, dan ia mengangguk membenarkan, seraya menambahkan bahwa ia tetap suka berpatroli sendirian. Sementara itu, di dalam toko, Sheila mendekati pemuda yang baru masuk itu, dan bertanya apakah ia bisa membantunya. Dia menjawab bahwa ia hanya mencari kondom, lalu memberi isyarat samar bahwa mungkin Sheila bisa membantunya dengan saran tentang hal itu. Di luar, Melinda memberitahu petugas Liu bahwa sudah waktunya istirahat, dan ia menyarankan untuk berjalan-jalan sebentar tanpa menunggu jawaban. Ia masuk ke mobil patroli dan dengan antusias berkomentar bahwa mobil itu sangat mengesankan, hampir seperti kantor bergerak. Liu mengangguk setuju, dan menjelaskan bahwa ini adalah salah satu model mobil terbaru. Melinda menyarankan untuk berkeliling area parkir, tetapi Liu tampak bingung, dan menjawab bahwa ia tidak bisa melakukannya karena ia sedang jam kerja. Melinda dengan nada bercanda menyarankan agar ia bisa menangkapnya dan membawanya ikut serta saat bekerja. Liu tetap tenang dan menjawab bahwa mungkin nanti mereka bisa berjalan-jalan. Lalu, ia mengundangnya masuk ke toko untuk minum kopi. Ia menjelaskan bahwa ia tidak tertarik pada apapun selain pertemanan. Di dalam toko, pemuda itu membeli kondom yang Sheila sarankan. Dia menyuruh Sheila menyimpan uang kembalian. Lalu bertanya apakah dia bisa menggunakan toilet. Sheila dengan senang hati menunjukkan tempatnya. Tak lama kemudian, petugas Liu masuk untuk membayar kopinya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk bertanya pada Sheila, bagaimana malamnya. Sheila menjawab dengan lesu bahwa dia hanya ingin pulang. Namun, dia tidak bisa karena pacarnya, Tori, bersikap seperti orang bodoh. Dan sepertinya, tidak peduli sama sekali soal selalu terlambat. Saat mereka sedang berbincang, Melinda dari jauh, tanpa disadari petugas itu, diam-diam mengambil banyak fotonya dengan ponsel. Sheila menyadarinya dan dengan marah bertanya, apa-apaan yang sedang kamu lakukan? Melinda terkejut, menjatuhkan ponselnya ke lantai hingga pecah berantakan. Sheila langsung bertanya, apakah kamu sedang memotret? Dia menjelaskan bahwa itu adalah perilaku yang sama sekali tidak pantas. Liu segera turun tangan, meminta Sheila untuk tenang, lalu mendekati Melinda, dan bertanya, apakah ponselnya rusak? Dia melihat layarnya retak, tetapi berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ponselnya juga tidak lebih baik. Tepat saat itu, panggilan darurat dari walkie-talkie berdering. Petugas itu langsung menerima perintah dan meninggalkan toko. Tanpa ragu-ragu, Sheila menoleh ke Melinda, mengatakan bahwa tindakannya sungguh mengerikan. Dia menuduh apakah Melinda diam-diam memotret orang lain lagi, dan mengancam bahwa jika Melinda tidak menyerahkan ponselnya, saya akan melaporkan Anda dan membuat Anda kehilangan pekerjaan. Melinda memberikan ponselnya dan menegaskan bahwa ia hanya memotret petugas bernama Lu saja. Sheila berkomentar bahwa situasi ini benar-benar menyeramkan, dan pasti petugas itu akan berpikir bahwa Melinda terobsesi atau tidak normal. Saat memeriksa ponsel itu lebih saksama, Sheila menemukan bahwa di galeri ponselnya penuh dengan foto-foto Lu. Ia pun langsung bertanya kepada Melinda, apakah saat pulang ke rumah Anda, memuaskan diri sendiri? Sambil memikirkannya, Sheila menghina Melinda dengan memanggilnya perawan aneh, dan menyiratkan bahwa mungkin ia sedang menahan hasratnya, bahwa seorang sopir truk bisa memberinya apa yang ia butuhkan jika ia meminta, atau bahkan Sheila sendiri pun bisa melakukannya. Kata-kata Sheila itu membuat Melinda semakin sedih, ia pun mundur ke area belakang toko untuk merokok dan menangis.
Setelah beberapa saat Melinda menenangkan diri dan kembali ke konter, ia pun menemukan hal yang mengejutkan. Billy sedang memegang senjata dan melakukan perampokan. Ia meyakinkan Sheila bahwa ia tidak datang untuk menyakiti siapapun, bahwa tujuannya bukan seperti itu. Lalu ia berbalik bertanya kepada Melinda, apakah ia bisa mengikuti instruksi sederhana? Ia mengangguk mengiyakan. Billy memintanya mendekat ke Sheila. Melinda sedikit risih. Ia menjelaskan bahwa itu bukan temannya, tetapi tetap berdiri di samping Sheila. Billy meyakinkan bahwa tidak ada yang akan terluka, bahwa ia bukan penjahat kejam, melainkan hanya sedang terlibat dalam sebuah masalah kecil, dan membutuhkan kerjasama mereka. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa orang berbahaya yang ingin membunuhnya, dan itu bukan salahnya. Dia bertanya apakah mereka ingin dia mati, lalu bertanya apakah salah satu dari mereka berdua adalah pemilik toko, saat Melinda menyangkalnya. Billy berkata, bagus. Karena ini bukan masalah pribadi, aku tidak merampok kalian, karena itu bukan uang kalian. Dia menjelaskan bahwa targetnya adalah uang di mesin kasir dan di brankas. Sheila berkata bahwa mereka tidak memiliki kunci brankas, karena hanya manajer yang menyimpannya. Billy kecewa, tapi meminta mereka untuk memberikan apapun yang ada di mesin kasir. Sheila menjawab bahwa hanya ada kurang dari $100 karena saat ini, kebanyakan orang membayar dengan kartu. Mendengar jawaban itu, Billy menembak sekali ke udara, membuat mereka ketakutan, lalu memerintahkan Sheila untuk diam. Setelah itu, dia berbalik ke arah Melinda dan memintanya untuk memberitahu temannya agar tidak memperkeruh keadaan lebih jauh. Melinda dengan dingin menjawab bahwa Sheila bukan lagi temannya, dan meminta wanita itu untuk tidak membuat masalah lagi. Lalu, dia bertanya kepada Billy, apa yang akan kau lakukan dengan uang itu? Billy menjawab bahwa dia akan menggunakannya untuk membayar utang kepada para preman. Saat itulah Melinda baru mengusulkan bahwa di dalam brankas ada sejumlah uang yang cukup besar, dan dia bisa membantu mengambilnya. Sheila terkejut bertanya, apakah Melinda benar-benar akan membantunya? Melinda membela diri, mengatakan bahwa dia punya pistol. Dia berjalan ke brankas, membawa ransel Billy, dan mulai memasukkan uang ke dalamnya. Sementara Billy berdiri bersama Sheila, beberapa pelanggan masuk ke toko. Billy memperingatkan Sheila untuk tidak melakukan hal aneh. Jika tidak, dia tidak akan ragu untuk menembak mati semua orang. Karena dia sangat membutuhkan uang itu. Tepat pada saat itu, Melinda keluar dengan kantong uang dari brankas, lalu berhenti di depan cermin. Dia menata rambutnya sedikit agar terlihat lebih memesona di mata Billy, lalu membuka kancing kemejanya perlahan. Sementara itu, ada dua pelanggan yang sedang membayar di konter. Dari belakang, Billy mengamati setiap gerak-gerik Sheila dengan cermat. Pria yang hendak membayar itu bermaksud menggunakan uang tunai, tetapi Sheila mengatakan mereka tidak punya kembalian. Jadi, dia beralih membayar dengan kartu kredit. Setelah itu, dia bertanya pada Sheila, apakah dia tahu jalan menuju alamat tertentu. Sheila memanfaatkan kesempatan itu dan mencatat alamatnya di selembar kertas, sembari pria itu bertanya arah padanya. Namun putri kecilnya mulai menyadari sesuatu yang aneh pada Billy. Dia terus mengawasi secara sembunyi-sembunyi dari arah lorong. Gadis kecil itu merasa tidak nyaman dan mendesak ayahnya untuk segera pergi. Tepat ketika Sheila bersiap memberikan kertas berisi alamat itu kepada sang ayah, Melinda dengan cepat melangkah maju dan merebut kertas itu dari tangan Sheila. Dia bertanya pada pria itu, kalian mau pergi kemana? Pria itu menyebutkan nama jalan tersebut. Dan Melinda, secara pribadi, menunjukkan arah padanya, menggagalkan upaya Sheila untuk diam-diam memberi peringatan, dan mencari cara untuk melepaskan diri dari situasi berbahaya yang disebabkan Sheila. Pria dan putrinya meninggalkan toko, sementara Melinda memberitahu Billy bahwa dia sudah menyiapkan semua uangnya. Billy menunjukkan rasa terima kasihnya, memanggilnya malaikat, dan berterima kasih karena Melinda telah membuat semuanya jadi mudah. Dia meminta Melinda untuk menyerahkan ransel berisi uang itu kepadanya. Melinda dengan penasaran bertanya kemana dia akan pergi dengan uang sebanyak itu. Billy menjawab bahwa dia harus pergi untuk membayar sebuah utang. Kemanapun ia harus pergi. Melinda terus mendesak apakah ia bisa ikut. Sheila menatap Melinda dengan kaget, bertanya apa ia akan ikut, lalu menyindir bahwa ia sebaiknya mengikuti pria itu, karena mereka berdua terlihat sangat cocok. Seperti sepasang orang gila. Billy sementara itu masih berusaha merebut kembali ranselnya. Tetapi Melinda terus memohon untuk ikut bersamanya, mengatakan bahwa ia hanya ingin menemaninya.
Billy dengan marah menegaskan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi dan meminta ia mengembalikan uangnya. Sheila menyaksikan Melinda terus-menerus mendesak. Bersuara, meminta ia menyerahkan ransel itu pada Billy. Akhirnya, Billy terlalu lelah berdebat, jadi ia merebut ransel itu dari tangan Melinda. Sheila dengan marah berteriak pada Billy, menyebutnya pengecut, seorang pria bersenjata yang mengancam dua wanita. Dan ia menegaskan bahwa pria itu bukan laki-laki sejati. Kata-kata itu membuat Billy sangat marah dan mulai beradu mulut dengan Sheila. Dalam kemarahannya, Sheila mengatakan bahwa ia sangat beruntung karena pacarnya tidak ada di sana, sebab pacarnya juga punya pistol. Dan pacarnya jauh lebih jantan dibanding Billy. Kemudian ia secara terang-terangan memerintahkan pria itu mengambil uangnya lalu pergi. Persis seperti seorang pengecut. Billy yang diliputi amarah mendorong Sheila dengan kuat dan mengarahkan pistolnya padanya, menggeram bahwa ia sudah memperingatkannya. Ia menyalahkan segala sesuatunya pada Sheila, mengatakan bahwa ia sudah berusaha bersikap baik, tetapi Sheila tidak tahu bagaimana cara diam. Dia berbalik dan memerintahkan Melinda masuk ke toilet, sementara dia menyeret Sheila ke gudang, memaksanya berlutut, dan mengatakan bahwa akan mengajarinya cara berbicara dengan hormat. Sementara itu, Melinda keluar dari toilet. Dalam momen impulsif, dia memanaskan secangkir kopi ketika melihat situasi berbahaya sedang terjadi. Dia memutuskan untuk membawa secangkir kopi itu ke gudang. Menghadapi Billy, dia menyiramkan kopi panas itu langsung ke wajahnya, membuat wajahnya melepuh parah. Memanfaatkan kepanikan Billy, Melinda menyerangnya dengan alat pemadam api dalam upaya putus asa. Di tengah kekacauan, Billy melepaskan tembakan dan secara tidak sengaja membunuh Sheila. Beberapa menit kemudian, Melinda terlihat sedang membersihkan lokasi kejadian, memasukkan mayat Sheila ke dalam kantong besar. Tepat saat itu, Billy sadar kembali, terikat erat di sebuah kursi. Dalam kemarahannya, dia memaki Melinda bodoh, tolol. Dia bersikeras bahwa dia tidak bermaksud menembak Sheila, dan semua ini adalah kesalahan Melinda. Dia bertanya mengapa dia membersihkan lokasi kejadian, apakah dia berencana membuat cerita untuk diceritakan kepada polisi? Tidak. Melinda dengan tenang mengangkat kursi tempat Billy terikat, lalu dengan ketenangan yang aneh. Dia mengambil kursi lain dan duduk berhadapan dengannya, menatapnya tajam. Kemudian dia bertanya mengapa dia tidak membiarkannya ikut, mengingat bahwa sebelumnya dia ingin melarikan diri bersamanya, tetapi dia menolak. Billy, dengan suara tegang, menjawab bahwa dia sudah benar-benar gila, bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya, dan tidak ada alasan baginya untuk terlibat dalam semua ini. Dia bersikeras bahwa segala sesuatunya tidak perlu serumit ini. Melinda dengan nada menantang menjawab bahwa dia tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Dia sama sekali tidak berniat membiarkan dia menghabisi Sheila. Billy mengingatkan lagi bahwa itu semua adalah salahnya dan meminta dia untuk melepaskannya dari sini. Dia menjamin tidak akan menyakitinya. Dia perlu menyerahkan uang kepada para preman. Kalau tidak, mereka akan menemukannya. Mereka hanya perlu tahu bahwa dia pernah datang merampok, itu sudah cukup alasan untuk memburu. Melinda tanpa ragu menawarkan dia untuk kabur bersamanya. Billy terkejut bertanya apakah dia sudah memanggil polisi, dia menjawab belum. Jadi, dia bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Melinda sedikit ragu-ragu, dan mengakui bahwa dia juga belum yakin. Billy, yang terlihat jelas cemasnya, menjelaskan bahwa mereka berdua sekarang dalam masalah besar. Saat ini, dia adalah kaki tangannya. Dia yang mengambil uang dari brankas dan memberikannya kepadanya. Dia juga yang menyiram kopi ke wajahnya. Sheila sudah mati, dan cepat atau lambat seseorang akan menemukan ini. Melinda menatapnya tajam, dan Billy berusaha terlihat tenang, mengusulkan agar mereka berdua pergi dari tempat ini. Dia bilang bahwa dia tahu bisa mempercayainya. Melinda tersenyum tipis dan berkata bahwa dia selalu di sisinya, dia yang mengambil uang dari brankas karena dia percaya padanya. Billy dengan bingung dan marah mengatakan bahwa dia sudah kehilangan kendali, dan itu adalah masalahnya sendiri. Namun, dia mengingatkannya bahwa jika para preman melihat gadis cantik sepertinya berjalan bersamanya, mereka mungkin akan melukainya sebagai balas dendam. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak mengizinkannya ikut, karena awalnya dia tidak percaya gadis itu benar-benar ingin kabur. Melinda, dengan senyum sedih tipis, berkata dia tidak berbohong. Billy menjawab bahwa sekarang dia percaya, tetapi awalnya ide itu sungguh gila. Siapa yang akan meninggalkan hidupnya demi mengikuti orang asing bersenjata? Keduanya terus berbicara, dan Billy, dengan perubahan tak terduga,
membujuknya memberinya sebatang rokok. Saat menyulutnya, dia berkata masih tidak percaya gadis itu berani menyiramkan kopi ke wajahnya, dan wajahnya masih sangat perih. Lalu, dia meminta beberapa pil pereda nyeri. Melinda bangkit untuk mengambilkan obat dan air untuknya. Saat kembali, dia mengaku sangat ingin kabur bersamanya. Namun dia perlu memikirkan apa yang akan dia katakan pada pacarnya. Billy bertanya dengan curiga, "Apa kamu benar-benar punya pacar?" Dan dia menjawab, "Ya." Dia bertanya lagi apakah menurutnya pacarnya peduli padanya. Dia menjawab, "Mungkin saja," tapi dia tidak peduli, karena ingin pergi bersamanya. Dia menegaskan bahwa bagaimanapun juga, dia tidak menyukai pacarnya. Billy menatapnya dengan serius, lalu berkata dia bisa pergi sendiri untuk menyerahkan uang kepada para preman. Sementara dia tetap tinggal, menelpon polisi, dan melaporkan bahwa seseorang telah merampok toko dan menembak Sheila. Setelah semuanya tenang, mereka bisa bertemu lagi nanti. Melinda tampak bingung bertanya, "Apakah sekarang kau tidak ingin lagi kabur bersamaku?" Billy tertawa getir lalu berkata, "Tentu saja. Tapi kau punya pacar, dan itu membuat segalanya jadi rumit. Kalau kau mau kabur, kau harus memutuskan sekarang, jangan ragu lagi." Setelah itu, Melinda memberikan obat pereda nyeri pada Billy. Berharap bisa keluar dari situasi itu, Billy mencoba membujuknya untuk kabur. Seketika, dia berdiri dan pergi mengambil sepotong plester. Billy mulai merasa aneh. Dia bertanya apakah Melinda memberinya obat apa, karena dia merasa tidak enak badan. Lalu, Billy memohon agar Melinda melepaskannya pulang. Kemudian kita tahu bahwa Melinda sebenarnya memberinya obat perangsang seksual. Karena dia tahu kalau Billy sudah berbohong selama ini, dia mengakui bahwa dia tahu semua kebohongannya. Dan jika dilepaskan, Billy pasti akan membunuhnya. Lalu, dia menurunkan celana Billy, menempelkan selotip di mata dan mulutnya. Selanjutnya, dia juga menurunkan celana dan pakaian dalamnya sendiri, lalu dia memerkosanya. Namun, saat dia duduk di pangkuannya, Billy yang meronta-ronta berhasil melepaskan sebagian ikatannya, bangkit berdiri, dan menyerang balik. Dia menabrak sebuah lemari dengan keras dan terjatuh. Melinda tidak yakin apakah Billy sudah mati atau hanya pingsan, jadi dia segera mengambil pistol dan ransel berisi uang. Seorang pria lain datang ke toko untuk membeli kopi, tetapi tidak menemukannya, jadi dia memilih minuman lain. Pada saat yang sama, dia melakukan hal itu, karena tiba-tiba mendengar suara Melinda menangis terisak-isak, tidak dapat menahan diri. Saat itu, Melinda memutuskan menelpon polisi dan menceritakan seluruh kebenaran. Akan tetapi, tepat pada saat itu, Perry, pacar Sheila, muncul. Perry bertanya pada Melinda tentang Sheila, tetapi ia menjawab bahwa Sheila tidak ada di sini. Perry menekankan bahwa ia sudah mencoba menghubungi Sheila selama lebih dari 1 jam, dan yakin bahwa cepat atau lambat, ia pasti harus datang mencari sendiri. Ia bertanya, apakah Melinda melihat Sheila pergi dengan seseorang, tetapi Melinda menjawab bahwa ia tidak memperhatikan hal khusus apapun. Ia hanya tahu bahwa Sheila sudah pergi. Perry mencoba menelpon Sheila sekali lagi, dan tepat pada saat itu, ponsel Sheila yang sedang berada di dalam toko mulai berdering. Perry mendengar dering itu, mencari, dan menemukan ponselnya tergeletak di lantai. Bingung, ia bertanya pada Melinda mengapa ponsel Sheila ada di sini, jika ia sudah pergi, karena biasanya, Sheila tidak pernah meninggalkan ponselnya lebih dari 2 menit. Ia juga curiga apakah Sheila masih ada di sini atau tidak. Melinda terus menegaskan bahwa Sheila sudah pergi. Tetapi Perry membalas bahwa jika memang begitu, seharusnya ia sudah kembali untuk mengambil ponselnya. Setelah itu, ia bertanya mengapa Melinda menangis. Tidak punya pilihan lain, Melinda mengarang sebuah cerita. Ia mengatakan bahwa Sheila pergi dengan seorang pria yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perry bertanya seperti apa penampilan pria itu, dan Melinda menjawab bahwa pria itu terlihat biasa saja, mengenakan jaket. Perry terus mendesak, menanyakan apakah keduanya tampak saling kenal. Melinda menjawab bahwa sepertinya mereka sedang berkencan. Dia bilang, mungkin mereka pergi ke hotel atau tempat sejenis. Ketika Perry bertanya kemana mereka pergi, Melinda bilang dia tidak tahu. Semuanya terjadi begitu cepat. Perry bilang, dia akan mencari Sheila di hotel-hotel sekitar. Dan jika wanita itu kembali mengambil ponselnya, katakan kalau dia yang memegangnya. Dengan begitu, Melinda berhasil membuat Perry meninggalkan toko. Segera setelah itu, Melinda memikirkan cara menyingkirkan jasad Sheila. Tetapi, dia tidak punya banyak waktu untuk menyusun rencana.
Karena tepat pada saat itu, sekelompok preman yang sedang mencari Billy datang ke toko. Tidak ingin ketahuan, Melinda memberitahu mereka kalau toko sudah tutup. Pemimpin geng itu menunjuk papan yang bertuliskan buka 24 jam, dan Melinda dengan sigap menjawab, "Benar, tapi malam ini ada pengecualian." Dia bertanya apakah ada sesuatu yang tidak beres. Melinda menegaskan tidak ada, dia hanya sedang membersihkan kekacauan. Salah satu dari mereka bilang mereka sedang mencari seorang teman, seseorang yang suka bertingkah, seperti koboi. Melinda buru-buru menjawab, "Tidak ada orang seperti itu yang pernah lewat sini." Ketegangan mulai meningkat ketika salah satu anggota kelompok itu masuk untuk membeli rokok. Melinda dengan tegas mengatakan kalau toko sudah tutup. Saat melihat tekanan meningkat, dia mengeluarkan pistol. Sebagai tanggapan, para preman itu juga langsung mengeluarkan pistol mereka. Dengan berlinang air mata, dia memohon agar mereka pergi, mengatakan bahwa dia sangat sibuk. Pemimpin geng itu menyadari ada kamera pengawas terpasang di mana-mana di dalam toko, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata demi menghindari masalah. Setelah itu, dia berbalik ke arah Melinda dan mengatakan bahwa mereka akan berkeliling di area tersebut. Jika tidak menemukan orang yang mereka cari, mereka akan kembali lagi nanti, mungkin saat itu toko akan buka kembali. Melinda menyadari bahwa semuanya sedang direkam. Ia berusaha melepaskan perangkat penyimpanan data dari sistem kamera pengawas dengan harapan bisa menghapus semua bukti. Namun, dia tidak bisa melepaskannya dan berdiri tak bergerak sejenak. Pikirannya kacau mempertimbangkan langkah selanjutnya. Akhirnya, dia mengambil 2 jeriken plastik di toko dan pergi keluar untuk mengisinya dengan bensin. Saat sedang mengisi bensin, dia melirik ke sekeliling dan melihat para preman itu masih berkeliaran di sekitar area dengan penampilan mencurigakan. Setelah mengisi penuh jeriken, dia kembali masuk ke dalam toko. Melinda sedang bersiap untuk menuangkan bensin ke seluruh toko, tiba-tiba petugas Liu muncul. Dia secara refleks mengangkat pistolnya dan mengarahkannya padanya. Namun, dia segera menurunkan pistolnya saat melihat ekspresi panik dan putus asa di wajahnya. Dia mendekat dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Apakah ada orang lain bersamanya? Melinda menjawab bahwa dia hanya sendirian. Liu terus bertanya, apakah dia melihat orang mencurigakan di sekitar area ini? Dan Melinda, dalam keadaan tidak yakin, menjawab bahwa dia tidak yakin. Liu memberitahunya bahwa di luar, di samping mobil pick-up-nya, ada sebuah mobil abu-abu terparkir. Cocok dengan deskripsi mobil curian yang sedang dia lacak. Dia bertanya kepada Melinda apakah dia pernah melihat mobil itu sebelumnya, tapi dia menggelengkan kepala menyangkal. Sang petugas terlihat curiga, dan mengatakan bahwa, dalam kasus itu, ia harus memeriksa rekaman dari kamera keamanan. Melinda berusaha meyakinkannya untuk membatalkan niat itu, dengan menjelaskan bahwa ia berpikir tidak bisa mengakses sistem karena hanya Diane, yang tidak ada di sini, yang memiliki kunci dan hak akses. Lu tidak gentar sama sekali, dan mengatakan bahwa dalam kasus itu, ia harus menelpon Diane. Meskipun, Diane tidak mengangkat di panggilan pertama, ia menjawab di panggilan kedua. Lu memberitahu bahwa ia perlu meninjau rekaman kamera, dan karena ia adalah satu-satunya yang memiliki akses, ia meminta Diane datang ke toko membawa kuncinya. Merasa tidak ada pilihan lain, Melinda mengubah taktik dan mengatakan bahwa sebenarnya. Sekarang ia ingat, ia melihat seseorang yang mencurigakan, orang terakhir yang ia lihat sebelum mobil abu-abu muncul. Ia bercerita bahwa orang itu bertanya padanya tentang hotel terdekat di area tersebut. Lu tidak mengabaikan informasi itu, tetapi juga tidak sepenuhnya percaya, dan memberitahu bahwa ia akan memeriksa toko untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Melinda panik menegaskan bahwa tersangka tidak lagi di sana, tetapi Lu tetap melanjutkan pemeriksaannya. Ketika petugas berkeliling toko, Melinda mengikutinya dari dekat. Ia sedang bersenjata. Ketika melihat Lu mendekat ke area gudang, tempat mayat Billy disembunyikan, ia mengangkat pistolnya dengan tekad kuat, siap bertindak jika ia menemukan sesuatu. Namun Lu, setelah pemeriksaan singkat, menyimpulkan bahwa semuanya normal. Sebelum pergi, ia mengatakan kepada Melinda bahwa semuanya terlihat baik-baik saja, dan meninggalkan toko tanpa sedikit pun kecurigaan. Segera setelah itu, Melinda masuk ke gudang dan menemukan Billy telah menghilang. Dia telah melarikan diri. Ia mulai membersihkan seluruh toko. Setelah selesai, ia mengenakan ransel berisi semua uang dan tiba-tiba mendengar suara. Terkejut, dia menjatuhkan pistolnya ke lantai yang sudah terendam bensin, jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya.
Tepat pada saat itu listrik padam, dia mencoba lari keluar, tetapi menemukan pintu sudah terkunci rapat. Kita melihat bahwa Billy bersembunyi di sekitar toko, mencari uang. Pada saat yang sama, pacar Sheila kembali, bertanya dengan cemas apa yang sedang terjadi. Dia mencoba masuk, namun Melinda berbicara melalui celah pintu bahwa dia tidak bisa membuka pintu karena listrik padam. Billy muncul dari belakang toko, menutup pintu, dan menggunakan banyak barang untuk menghalangi jalan keluar, lalu berhadapan dengan pacar Sheila. Dia meminta pria itu untuk membantunya. Menegaskan bahwa Melinda adalah orang gila yang telah menculiknya dan menembak mati rekan kerjanya. Namun, Harry, pacar Sheila, tidak percaya apa yang dikatakan Billy. Billy segera menyerangnya dan membunuhnya. Setelah itu dia mengambil mobil pick-up dan meninggalkan tempat kejadian. Melinda menyadari semuanya sudah terlalu jauh dalam penderitaan karena rasa bersalah, memutuskan untuk menelepon petugas Leo untuk mengakui seluruh kebenaran. Akan tetapi, sebelum dia sempat mengatakan semuanya, Billy menabrakkan mobil pick-up-nya ke toko, menghancurkan pintu dengan ganas. Melinda memohon dengan putus asa agar dia mengambil uang dan pergi, tetapi Billy tidak datang lagi hanya demi uang. Dia ingin balas dendam, menuduhnya telah merusak segalanya, dan mengubahnya menjadi seseorang pembunuh. Dia menyalahkan Melinda atas kematian Sheila dan pacarnya. Melinda mengatakan bahwa dia sungguh menyesal, tetapi Billy tidak menerima permintaan maaf itu. Dia dengan marah berhadapan dengannya, mengingatkan bahwa dia telah meracuninya, dan bahkan mencoba memaksanya, lalu dia berteriak penuh kemarahan. "Kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa lolos dari hukuman?" Dia menuntut untuk tahu apa yang akan dia katakan kepada polisi. Melinda, dengan suara bergetar namun tegas, menjawab bahwa dia akan menceritakan seluruh kebenaran tanpa menyembunyikan apapun. Billy tertawa mengejek, mengatakan bahwa itu tidak cukup, lalu menarik pelatuk pistol. Namun, pistol itu ternyata sudah terendam bensin, menciptakan percikan api yang seketika membuatnya terbakar. Api menyebar sangat cepat ke seluruh toko. Melinda bertekad untuk bertahan hidup, menggunakan alat pemadam api sebagai tameng untuk menembus lautan api, memadamkan titik-titik api di sepanjang jalan agar bisa keluar. Tepat pada saat itu, Sersan Liu dan rekan-rekannya tiba di lokasi. Liu segera membantu dia naik ke mobil patroli, dan dengan tatapan penuh simpati, dia dengan lembut bertanya, apa yang terjadi? Dan film pun berakhir di sana. Akhirnya, semua kekacauan, pertumpahan darah, dan api yang membara hanya berputar pada satu kebenaran pahit. Kurangnya kasih sayang serta obsesi, karena kesepian terlalu lama. Melinda, seorang wanita biasa yang bekerja shift malam di sebuah pom bensin terpencil, ditinggalkan dalam lingkaran setan pekerjaan, yang berulang, dan tatapan acuh tak acuh dari semua orang. Kehausan untuk diperhatikan, untuk dicintai, perlahan membusuk menjadi sebuah dahaga yang sakit-sakitan. Hanya butuh satu tatapan, satu ucapan manis dari seorang perampok kotor, sudah cukup baginya untuk mengubahnya menjadi kesempatan melarikan diri. Melarikan diri dari kesendirian, melarikan diri dari ketidakjelasan dirinya sendiri. Tapi ironisnya, semakin dia mencoba keluar, semakin dalam dia tenggelam. Dari seorang korban yang gemetar, dia berubah menjadi seorang penculik. Dari orang yang mendambakan cinta, dia berubah menjadi pemaksa perasaan. Alih-alih menemukan kehangatan, dia malah menciptakan lebih banyak mayat, darah, dan dosa. Alih-alih memiliki seorang pria di sisinya, yang tersisa hanyalah asap dan api yang menghantui, serta tangan gemetar yang menggenggam kehampaan. Sungguh ironis, keseluruhan film itu hanyalah pelajaran pahit ketika kesepian dibiarkan terlalu lama. Itu tidak berubah menjadi mimpi bahagia seperti di novel romantis, melainkan menjadi mimpi buruk yang nyata. Dan tragedi terbesar bukanlah kematian Billy, Sheila, atau Perry, melainkan kenyataan pahit dari kesendirian yang berkepanjangan, yang dapat mengubah seorang wanita lembut menjadi seseorang yang menebar teror. Jika ada definisi baru untuk neraka, maka sudah pasti itu tidak terletak di bawah tanah, melainkan terletak di hati mereka yang telah menunggu cinta terlalu lama, namun tak pernah menerimanya.